Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Anda dan saya seringkali tentu merasa menderita, merasa disakiti, merasa diperlakukan tidak adil. Itu pasti seringkali terjadi. Merasa terhina, merasa tersinggung dan sebagainya. Kemudian kita muyak mikirin itu terus. Entah apa sebabnya. Lalu kita seperti menderita sekali. Tidak bisa melihat kemungkinan lain. Tidak melihat bahwa yang lain itu mungkin lebih menderita. Fokusnya kepada perasaan kita sendiri. Seolah-olah hidup ini hanya saya dan perasaan saya. Sehingga tidak bisa melihat keindahan, tidak bisa memperhatikan kebutuhan orang lain dan sebagainya. Padahal sebetulnya perasaan kita itu juga tidak permanen, berubah-ubah. Dan kemungkinan juga tidak objektif, karena itu memang perasaan saya. Dan juga seringkali dipengaruhi oleh pikiran kita sendiri, sehingga kita muyak kemudian mengarah kepada perasaan sendiri, yang kemudian bergulung makin besar, sehingga kita tidak bisa keluar dari situ. Padahal seringkali, kalau dibandingkan dengan derita orang lain, seringkali penderitaan kita itu tidak relevan. Tapi karena kita fokus pada penderitaan, pada sakit hati, pada tersinggung, kemudian kita tidak bisa bersyukur, tidak bisa melihat cahaya, tidak bisa melihat berkat Tuhan yang berlimpah. Saya sendiri seringkali mengalami, bahkan di sini, beberapa kali terlintas, merasa bahwa, waduh, saya tersinggung. Saya sudah setengah mati, berusaha menjadi moderator yang baik, melakukan kesalahan, yang baik tidak dilihat, yang dilihat cuma kesalahannya. Untung hanya sekilas, karena kemudian bisa kembali lagi, ya biasa toh, orang lain berpandangan, apapun itu kan terserah dia. Bisa kembali lagi. Dan kemudian kemarin, saya mendengar presentasi dari salah satu teman OMI, Romo OMI, yang bercerita tentang Ukraina. Karena dia berkarya di Ukraina bersama dengan 20 OMI lain yang masih ada di sana. Betapa mereka bercerita, ketika perang meletus, mereka sebetulnya dipanggil oleh provinsial. Masih ikut provinsi Polandia, OMI-nya. Maka mereka siap-siap untuk kembali ke Polandia. Tetapi kemudian ketika mereka mau pulang, di depan pastoran di gereja itu kumpul umatnya sebanyak 70 orang. Dan ketika para OMI mau berangkat, mereka merasa sangat sedih, mereka merasa sangat khawatir. Maka kemudian para OMI itu tidak jadi pulang. Bagaimanapun mereka akan tetap tinggal bersama dengan umatnya. Waduh, saya kemudian merasa bahwa penderitaan saya itu nggak ada apa-apanya. Saya merasa bersalah kenapa merasa sakit hati dan tersinggung. Padahal nggak relevan sama sekali. Teman saya bercerita bahwa di Ukraina untuk minum air saja, mendapatkan sebotol air saja, antrinya sampai panjang sekali. Dan ketika ditanya, ya air inilah yang membuat kami masih bisa bertahan hidup. Kalau makanan ya sudahlah, tapi air kami berjuang. Kadang makan, kadang tidak makan, tidak apa-apa. Sampai seperti itu. Tentu sangat sedih. Dan betapa mereka itu sangat ingin sungguh-sungguh merasa damai, tidak berperang dengan siapapun juga. Dan para OMI di sana memutuskan apapun yang terjadi, mereka akan tetap bersama dengan umatnya. Kadang-kadang saya kemudian menjadi merasa malu. Seberapa besar cinta saya kepada umat. Sebetulnya itu juga menjadi gambaran seberapa besar cinta Tuhan kepada umatnya lewat para imamnya. Dan kemudian penderitaan saya menjadi tidak relevan. Seringkali kalau ada teman yang mengatakan, waduh kamu hari ini menderita sekali ya menjadi moderator. Dan saya sambil tertawa, saya sudah diselamatkan.
kemarin sharing dari Ukraina. Saya lebih baik di sini daripada di Ukraina. Jadi moderator nggak apa-apa. Masih lebih bagus daripada di Ukraina. Mau cari makan aja susah. Ada juga teman Romo yang mengatakan dia mendapatkan panggilan wajib militer di Ukraina. 72 orang berangkat. Dan yang pulang cuma 2, dia sama temannya. Dan dia tidak pernah menjadi sama lagi sesudah maju di dalam medan perang. Begitu banyak cerita yang mengenaskan. Pada zaman seperti ini kok ya berperang. Apa yang dicari? Semua orang dicintai Tuhan, kok ya saling membunuh, saling menyakiti. Ada teman OMI yang bangun tidur, yang dilihat itu cuman tank ratusan di depan rumahnya. Dan tidak ada apa-apa selain tank, dan tank. Dan mereka tetap bertahan di sana. Tetap berdoa, tetap percaya bahwa suatu ketika perang akan berakhir. Dan mereka berjuang bagaimana bisa makan, dan makan untuk yang lain juga mereka perjuangkan. Maka kalau Anda punya makanan di atas meja, punya air bersih yang bisa diminum kapan saja, punya atap rumah yang aman, tidak kedinginan, tidak kepanasan, Anda jauh lebih daripada beruntung. Anda sungguh terberkati. Kalau mendengar cerita teman saya di Ukraina, luar biasa. Anda bisa makan, bersyukurlah. Anda bisa minum, bersyukurlah. Anda tidak khawatir bahwa bom akan meledak di rumah Anda, bersyukur. Jadi penderitaan kita itu bisa menjadi tidak relevan. Karena memang saja kita bisa menderita, tetapi itu tidak objektif. Masih banyak orang yang lebih menderita, tidak usah lebay. Jangan sampai kita menderita sampai tidak bisa bersyukur, sampai tidak bisa memuji Tuhan, sampai tidak bisa melihat karya Tuhan yang ajaib. Di luar penderitaan kita yang kadang-kadang sangat subjektif, sangat tidak relevan dibandingkan saudara-saudara kita yang makan saja susah, merasa aman saja susah. Kemarin juga teman saya dari Ukraina juga mengunjungi pengungsi di sini. Seorang ibu dengan anaknya. Mereka ditanyain gimana, ada satu anak yang umur 9 tahun. Gimana di sini? Wah, di sini senang. Bisa makan, bisa minum. Ada tempat tinggal. Tapi saya tetap ingin pulang. Loh, kenapa? Karena saya kangen papa saya. Bagaimanapun, papa dalam bahaya di sana. Apapun yang terjadi, ingin saya selalu bersama papa. Maka kalau Anda masih ada papa di rumah, cintai, bersyukur. Kalau keluarga Anda masih utuh, bergembira, bersyukur. Tuhan melindungi dan menjaga. Dan mari kita membangun persaudaraan, mengikis perang, mulai dari rumah, mulai dengan tetangga, mulai dengan lingkungan. Karena rahmat Tuhan begitu besar. Hanya kadang-kadang kita kurang melihatnya karena terlalu fokus pada penderitaan kita sendiri. Mari kita selalu bersyukur, menjaga diri, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.